Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama saya, Boyan Bravo. Saya akan interview ya. Mau menginterview kameramen handal nih. Aduh, Kameramen sama handal aja. oh udah deh kalau dibilang apa yang diproduksi sama beliau udah banyak lah karyanya. Oke, sebelah saya itu ada rekan saya, teman saya, sahabat saya, yaitu saya panggilnya Jangkung sih karena orangnya tuh tingginya minta ampun dan anehnya dia nggak pernah makan nasi diet. Halo, selamat sore, Kung. Sore Sore Om, ya. sore. Kita ngobrol ringan-ringan aja, Kung. Oke, siap. Yang saya kenal Jangkung ini seorang kameramen yang udah di beberapa stasiun TV, produksi film dan lain-lain. Saya akan tanya nih, dari mulai berkarir ya di dunia perfilman itu tahun berapa? Belum lama Om, Belum lama ya? belum lama. Kalau nggak salah, pertama kali itu sekitar tahun 97. 97 ya, 97 sekarang 2021. Ya, masih SD kelas berapa lah gitu. Oh ya, udah lumayan lah ya, pengalaman itu banyak ya. Enggak. Nah, terus yang pertama Jangkung produksi apa tuh? Oke, pertama kali itu kalau nggak salah video klip Om. Video klip, wah Video keren klip. tuh, keren banget video klip tuh. Enggak juga, karena gini, waktu itu IKJ dulu itu untuk ujian itu kan sangat mahal, Ya, ya kan? Itu untuk ujian praktek itu kita sangat mahal karena kita harus sewa kamera yang besar-besar, ya, 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 lighting, genset. Dulu Ya. kan lightingnya nggak seperti sekarang kan? Ya, Pakai ya, LED. ya. Dulu lighting harus pakai genset yang 2000 watt, yang Ya. HMI 2,5 gitu kan? Ya, ya, Nah, jadi kita harus nunggu temen yang berbarengan untuk berbarengan, jadi kita patungan ini segala macam. Heeh. Cuman pas kebetulan waktu itu ditawarkan oleh salah satu produser yang yuk bikin video klip, Heeh. bantu kita bikin video klip, tapi kita nggak bisa ngasih apa-apa nih, yang penting kita saling bantu, kalian bisa ujian praktek, Mm-mm. kita bisa dapat produksi ya. Oke. Ibaratnya hanya makan nasi bungkus atau apa Oke, gitu lah, oke, gitu ya. itu kita ngalamin lah ya, kayak gitu lah, makan Kayak nasi gitu lah. kotak, nasi bungkus. Oke, Cuman bukan aku pribadi ya, tapi artinya itu aku ada tim lah ya di situ ya, ya. salah Ada tim satunya ya. adalah Mas Aris Nugraha. Aris Nugraha itu Aris keren banget, Nugraha keren, yang keren, keren. tahu kan, Iya, keren, keren, keren. salah satu produser di apa, tukang ojek pengkolan. Iya, keren. Nah, Jangkung itu lulusan IKJ kan ya? Dibilang lulus enggak juga sih Om, Tapi sempat kuliah di IKJ lah, ya kan? Sempat kuliah di IKJ. ikut kakak jualan kali. Oh, IKJ ikut kakak jualan ya. Nggak, Saya baru nge. Jadi gini, era dulu kita kan masih ada KFT ya, Ya, kru film dan televisi, ya kan. Jadi era dulu itu terkadang di semester berapa kita diajak untuk yuk ikut produksi. Iya. Kalau dulu kan seorang kru film itu untuk bisa terjun ke stasiun televisi ataupun ke sebuah produksi, Iya. itu harus melalui KFT kan. ya, Beda dengan sekarang. ya, Om betul. punya teman bisa ngoperate kamera jadi kameramen, Iya, kan gitu iya, kan. iya, Kalau iya. dulu kan enggak ya. Iya, iya. Nah, jadi kebetulan waktu itu baru semester 4 terus diajakin, ya udah ketagihan Om. Iya. Makanya Oke. ya nggak lulus lah contohnya ya. Oh ya. Ya, IKJ itu udah nggak diragukan lagi lah. Karya-karya orang IKJ itu the best, the best. Enggak juga. Oke, kita balik ke pertanyaan saya selanjutnya. Mulai ngegarap film apa sinetron dulu nih? Nah, awalnya aku sebenarnya awalnya itu jujur di video klip sih. Oh, video klip ya. Ah, Basicnya cuman- video klip lah ya. Basicnya video klip, cuman karena ada kesempatan untuk di Multivision, akhirnya kita terjun di beberapa produk sinetron Multivision kan. Oh, iya, iya, iya. Ya, sama seperti Om Agus lah, aku coba mempelajari semua Iya, kan. belajar terus lah ya. Iya, sampai aku pernah jadi makeup. Oh iya, serius? Serius? Makeup artis? Iya. Makeup artis kan biasanya tuh cewek tuh. Iya. Kenapa? Karena saya ingin tahu semuanya. Saya pernah jadi penata artistik, saya pernah jadi make up. Karena kan untuk ngederek itu kita harus tahu semuanya kan. Betul, betul ya, Jadi, ya, ya. Oke, Ya. misalkan make up ya, atau efek, contoh darah, ya kan.
darah itu ada beberapa macam warna. Bukan berarti darah itu merah terus adegan kecelakaan jatuh terus berdarah ini nih main langsung kasih darah aja gitu kan. Bukan seperti itu. Itu kan kadang gini. Oke, misalnya kecelakaannya pagi nih di skenario. Itu perlu kita tanyakan dulu. Nih pagi ini si pemain ini ceritanya si tokoh ini sudah sarapan atau belum? Karena kan warna darah beda. Itu sampai sedetil itu gitu. Kadang-kadang ada yang warna biru ya, darah tuh ya, darah biru darah ya. biru ya. Itu beda wayang ya jatuhnya. Kayak gitu. Iya. Jadi pengalaman teman saya ini, sobat saya ini tuh dari video klip, terus make up artist. Nah, yang saya dengar nih bahwa beliau itu dia stay di Jogja udah beberapa lama dan dia bikin konten-konten tentang pariwisata di Jogja. Apa benar itu, Kung? Sebenarnya itu jatuhnya apa ya? Itu kayak isengan aja sih Om awalnya. Media gitu digital. Ya. Media digital ya. Jadi yang di explore itu tempat pariwisata di Jogja ya. Kebetulan saya suka budaya. Budaya itu kan luas ya. Jadi saya coba merangkum antara kuliner, pariwisata, budaya, terus tradisionalnya apa, ya kan lifestyle-nya seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pilih Jogja, nggak kota, contoh nggak Surabaya mungkin, nggak Jakarta mungkin, nggak Bandung mungkin, kenapa pilih Jogja? Apa Jogja itu punya histori tersendiri buat kamu, Kung? Enggak, walaupun kalau untuk histori, walaupun dulu SMA sempat di Jogja. Ya. Saya dulu SMA di Brito di Jogja. Cuman bukan berarti harus ke Jogja. Jadi sebelum saya membuat media digital ini, saya coba survei dulu di beberapa tempat. Salah satunya Jogja, terus ada Toraja, terus ada Bali, ada Semarang. Nah, setelah 32 hari saya keliling survei, akhirnya kita memutuskan ke Jogja karena supaya tidak terlalu jauh. Kebetulan tingkat budayanya itu luas Jogja masih memegang teguh budaya. Oh iya, betul Jogja ya, benar-benar. Jadi alasannya karena jarak dari Jakarta ke Jogja itu nggak terlalu jauh. Pertama itu, terus budayanya itu lebih masih kental ya. Masih kental. Dan lebih banyak yang bisa dieksplor di Jogja. Iya, betul. Oke. Seperti itu. Oke, saya akan menanyakan lagi tentang seberapa sulitnya sih menjadi kameramen. Sebenarnya enggak sih, tergantung ya. Kalau untuk era sekarang menjadi kameramen nggak sulit karena dengan canggihnya digital peralatan sekarang semua orang bisa pasti, ya kan. Karena lebih banyak ke auto, berbeda dengan kamera dulu kan. Gitu. Ya intinya adalah kita menjadi kameramen, ya kita harus tahu set kita seperti apa. Terus kita harus tahu angle. Istilah orang tuh menyebut adalah indera keenam untuk gambar. Harus tahu lah, kejeli ya. Iya, indera keenam harus gambar. Jadi indera keenam untuk gambar. Jadi gini, yang lebih ini banget nih wanita nih Om, cewek nih ya, cewek nih. Mau secantik apapun tuh cewek, kita salah ngambil angle, jadi jelek gitu. Nggak bakalan kelihatan cantik. Waduh. Iya betul. Jadi nih teman-teman ya, teman-teman. Jadi nggak segampang yang kalian pikirkan bahwa kameramen itu sangat benar-benar dia harus tepat mengambil angle-angle si pemain. Betul. Jadi yang tadi beliau bilang bahwa cewek secantik apapun, kalau kita salah ngambil angle-nya, itu kelihatannya nggak bagus. Bukan jelek ya, nggak bagus angle-nya. Jadi kurang cantik lah. Ya, kurang profesional lah ya. Khususnya kalau kita menggunakan kamera-kamera dengan lensa yang bagus, lensa yang mahal. Ya lensa itu apa ya, tajam banget kan gitu ya, tajam. Jadi kita terlalu fokus pun kasihan. Ya, betul. Kenapa? Lensa itu jahat. Jadi kalau kita terlalu fokus, kadang secantik apapun tuh cewek, pori-porinya bisa kelihatan banget. Ngeri kan? Kasihan dong. Iya, benar. Harus pakai dempul banyak gitu ya. Apalagi kalau nyampe big close up kan gitu kan. Nah, jadi kita harus sesuaikan, arti jangan terlalu fokus banget gitu kan, supaya bisa nutupin lah. Jadi istilahnya gini, asli
saat kita melihat di layar Iya. dengan lihat aslinya ya ada perbandingan 20-40%-nya lah gitu kan. Lebih bagus yang di layar apa aslinya? Harus lebih bagus yang di layar. Oh iya, berarti lebih gridnya lebih naik Oh ya? iya, Oke. karena biar bagaimanapun kan kita ngejual kan. Benar. Oke. Terus saya akan banyak sih sebenarnya aku pengen tanya sama beliau karena dia tuh ada deh Pengaruh lighting juga, Om. lighting ngaruh ya. Pengaruh. Jadi teman-teman nih yang harus saya garis bawahi bahwa profesi seorang kameramen itu jangan dianggap enteng. Ya kan, dia harus mengerti, harus tahu posisi angle yang pas, harus cerdik lah ya, cerdik, dan yang pasti dia harus benar-benar punya jiwa seni yang lebih di atas rata-rata karena seorang kameramen itu menurut saya itu membuat yang tadi Jangkung bilang itu membuat orang jelek bisa menjadi bagus gitu kan. Membuat orang bagus bisa menjadi jelek. Nah, membuat orang bagus bisa menjadi jelek. Jadi profesi kameramen itu udah Tapi sangat nggak juga, Om. Jadi sangat gini, Om. luar biasa. Ini untuk para orang-orang produksi khususnya di era sekarang ya, Om. Ya. Ini banyak yang salah mengerti. Ya. Jadi dalam artian begini, Om. Ini ada perbedaan loh antara kameramen, ya kan, penata kamera sama DOP. Ya. Jadi kadang-kadang di era sekarang ini suka lucunya gini, baru bisa megang kamera, baru mengoperasikan kamera, dia sudah mengaku dirinya DOP. Oh iya. Nah, Padahal ini beda loh. Oke, DOP itu apa? Biar teman-teman yang nonton tahu DOP itu apa? DOP itu kan Director of Photography. Director of Photography. Nah, jadi kalau dalam sebuah produksi entah itu film, sinetron ataupun video klip, Ya. di dalam sebuah produksi itu ada 3 sutradara sebenarnya. Ada 3 sutradara. Ada 3 sutradara. 1 sutradara, 2 astrada, asisten. Bukan. Oh bukan. Jadi Oke. 1 seorang sutradara, Ya, director. director. Oke. Satunya lagi adalah sutradara set, Oh iya, betul. Ya. art director. Ya Ya. kan? Satunya lagi adalah sutradara gambar. Ya. Itu yang disebut adalah Director of Photography. atau DOP. Oke. Nah, kalau kameramen itu biasanya hanya sekedar operator. Operator ya. Gitu. Tapi yang nyeting segala macam adalah DOP. DOP. Dan yang bertanggung jawab untuk kita membuat sebuah film, yuk ini warna kita mau bikin apa? Oke, Kan oke, gitu kan. oke. Itu DOP. Oke. Seperti itu. Oke, saya pertanyaan di luar ini ya, di luar Apa tuh? kamera, tapi saya akan menanyakan selama berkarir di dunia kameramen nih, Kung. Suka dan dukanya apa sih, Kung? Banyak, Om. Banyak ya. Contohnya apa nih? Contohnya sukanya seperti apa, dukanya Contohnya kalau seperti nggak apa? punya duit, nggak ada job, dukanya. Kalau itu jangan ditanya. Semua orang kalau nggak punya duit pasti bingung. Itu duka itu. Oke, ya mungkin misalnya seperti ini. Dukanya tuh kalau misalkan pas lagi syuting gitu kan, si pemainnya susah diarahin, apa pemainnya susah berdialog, gitu kan. Jadi elunya sendiri tuh jadi susah ngambil gambar gitu kan. Mungkin itu salah satu duka lah ya. Ya artinya gini sih, di dalam sebuah produksi itu kita semua baik itu pemain, meskipun dia seorang figuran, itu adalah tim, Iya, betul, ya betul. kan? Tanpa figuran kita nggak bisa jadi, kan, Betul, gitu kan? betul. Nah, jadi kita harus saling kerjasama. Jadi kalau misalkan ada kelemahan dari salah seorang pemain, ya bagaimana caranya kita harus bisa menutupi. Iya, benar. Gitu kan? Contoh misalkan dialog panjang, ya kan? Dialog panjang, tiba-tiba dia nggak hafal, ya udah mau nggak mau, apalagi di era sekarang Iya, ya, iya. mau nggak mau ya udah 1 kalimat, Jadi bisa di-cut gitu. 1 kalimat cut, yuk Nah. lanjut, pancing emosi dari, ya kan, pancing emosi dari awal sedikit, Iya, iya, ya kan, iya. kita pindah angle Iya. untuk dieditinya supaya nyambung. Oke. Jadi ya, harus begitulah ya, jadi banyak cara lah ya, banyak cara. Banyak cara. Untuk zaman sekarang ya. untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang tuh karena zaman ini tuh benar-benar zaman digital ya, zaman benar-benar sangat Rekaman aja bisa per kata kan. benar. Beda sama zaman-zaman dulu ya. Oh iya, Zaman-zaman dulu tuh emang wah udah susah lah. susah. Oke, karena ini udah mau maghrib,
interview saya, obrolan saya, bincang-bincang saya sama sahabat saya, sama teman saya yang benar-benar luar biasa. Saya panggilannya Jangkung karena Memang orangnya- nama title, Om. Oh, nama title-nya, nama keren ya, nama Nama keren ya. title. Saya panggil dia itu Jangkung karena tinggi ya orangnya. Memang nama title. Kalau kontrak beda, Om, namanya. Sesuai KTP. Iya, benar. Jadi obrolan saya, bincang-bincang saya sama teman saya ini Oke. sampai di sini banyak hal yang berguna buat saya, terutama buat teman-teman saya yang lagi nonton. Mungkin ntar saya share ini videonya, banyak yang bermanfaat lah. Oke, terima kasih Kung. Siap. Sama-sama, Sukses Om. selalu. Sama-sama. Oke, Intinya ya tetap semangat berkarya. semangat ya. Apapun semangat itu berkarya. kejadiannya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.